Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini dengan saya Nopis nih, dengan NIM H540122144. Di sini saya akan menjelaskan tentang model ARDL dalam mata kuliah Ekonometrika Lanjutan. Nah, ARDL itu apa sih? Autoregressive Distributed Lag. Nah, autoregresif, regresi diartikan sebagai regresi dengan diri sendiri atau variabel dependen, variabel Y, nah, mencerminkan AR, yaitu P. Dan distributed lag adalah memasukkan nilai variabel yang menjelaskan baik nilai masa kini ataupun nilai masa lalu dari variabel independennya, yaitu variabel X-nya, yaitu mencerminkan DL atau Q. Jadi, dalam model ARDL ini, modelnya tidak hanya mencakup lag variabel dependen, tetapi juga lag variabel independen. Nah, ARDL ini akan terdiri dari lag variabel Y dan lag variabel X. Penting kita ketahui bahwa nilai P itu lebih besar daripada satu dan nilai Q-nya harus lebih besar sama dengan 0. Artinya, leg dari P atau leg AR-nya harus ada minimal satu dan tidak boleh 0. Jika ARP-nya yaitu 0, maka tidak dapat diestimasi dengan ARDL atau ganti variabel atau tambah variabel ataupun menambah periode yang ada. Nah, berikut merupakan model ARDL yang biasanya digunakan gitu. Modelnya itu seperti ini ya, teman-teman. Lanjut. Nah, model itu dikatakan valid ketika apa? Ketika jika koefisien error correction-nya itu negatif dan probabilitasnya signifikan. Dalam estimasi model ARDL, lag optimum ditentukan dengan menggunakan AIC. Lalu, hubungan jangka panjang antar variabel diuji dengan uji kointegrasi atau bound test. Nah, nilai F kritis atau uji kointegrasinya itu melalui lower bound I0 dan upper bound I1. Jika F-statnya lebih besar daripada satu, maka terdapat kointegrasi dan sebaliknya. Seperti itu. Lalu, kenapa kita memasukkan lag itu ke dalam model? Yang pertama, lag itu berguna untuk menentukan bentuk fungsi atau suatu model. Lalu, menambah lag dari variabel adalah salah satu cara mengatasi autokorelasi. Lag sangat berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Contohnya, ketika suatu kebijakan ekonomi ditetapkan, tidak serta-merta berdampak pada variabel ekonomi di saat itu juga. Nah, perlu waktu atau rentang waktu ketika kebijakan itu berdampak gitu pada ekonomi itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana tahapan ARDL yang harus kita lakukan? Yang pertama itu melakukan pengujian stasionaritas atau uji augmented decoupler. Itu biasanya yang biasa digunakan atau yang biasa dilakukan melalui stata ya teman-teman. Lalu yaitu yang kedua pengujian kointegrasi, yang ketiga estimasi model ARDL, dan yang keempat pengujian asumsi klasik. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uh, sosialisasi atau tutorial bagaimana caranya menggunakan apa, mengolah data ARDL menggunakan stata seperti itu. Kita stop share dulu. Kita langsung saja. Oke. Di sini saya sudah punya data. Datanya itu dalam bentuk kuartal ya, teman-teman. Kuartalnya itu Q1, Q2, terus permintaan emas dan juga harga emas seperti itu. Nah, tahunnya itu dari tahun 2007 sampai 2017. Jadi 10 kurang lebih 10 tahun ya, teman-teman. Jadi dependennya itu ada permintaan emas dan independennya itu harga emas. Di mana kebalik, teman-teman. Dependennya itu permintaan emas dan independennya itu harga. Yaitu di mana permintaan emas itu dipengaruhi oleh si harga emas itu sendiri seperti itu. Nah, langsung saja kita copy datanya, teman-teman. Kita copy, langsung teman-teman bisa membuka aplikasi Stata yang sudah teman-teman install seperti itu ya.
Oke, kita sudah buka statanya, teman-teman. Kita langsung masukkan ke data editor, data yang sudah kita copy terlebih dahulu tadi di Excel, kita masukkan. Oke, langsung Ctrl V aja dan with variable seperti itu. Nah, karena di sini belum ada variabel waktunya, jadi kita tambahin dulu bagaimana caranya. Caranya langsung tulis gen P spasi sama dengan underscore N. Oke, di next saja. Lalu selanjutnya teman-teman langsung menulis gen new t. New t ini variabel nama waktunya. Teman-teman boleh bebas variabel waktunya seperti apa. Lalu tq. Q ini menunjukkan bahwa data kita itu kuartal. Kalau bulanan berarti pakai M. TM seperti itu. Nah, tahunnya tahun 2007. Tadi kita tahun 2007. Q1. Tutup kurung. Spasi sama tambah. Terus T-1. T-1. Oke, di next aja. Nah, bisa kita lihat bahwa datanya ini sebenarnya tag-nya ini sudah ada, namun formatnya belum sesuai apa yang kita mau seperti itu. Nah, kita ganti formatnya dulu. Kita tulis format, lalu spasi persen TQ, TQ new tag. New tag. Oke, di next saja. Nah, bisa kita lihat di data editornya bahwa waktunya sudah sesuai ya teman-teman, sudah sesuai apa yang kita mau di 2007 Q4 2008 Q1 seperti itu. Pokoknya eh, sudah ada lah gitu ya teman-teman. Sudah sesuai gitu nih 2007 Q1, 2007 Q2 dan sebagainya. Seperti itu. Sebelum kita melanjutkan ke uji stasionaritas, kita harus melakukan riset terlebih dahulu untuk mengetahui apakah sudah terbaca oleh sistem bahwa data kita ini dalam bentuk kuartalan itu. Oke, sudah terbaca bahwa datanya ini sudah kuartalan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya uji stasionaritas. Uji stasionaritas untuk masing-masing variabelnya. Nah, bagaimana caranya? Kita di Fuller, di Fuller, di Fuller, terus nama variabel teman-teman. Oke, kita next. Nah, ternyata kalau variabel permintaan ini di tingkat level itu sudah signifikan, di mana p-value-nya ini sudah lebih kecil daripada 0,05, lebih kecil daripada 0,05. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas untuk variabel yang kedua, yaitu harga. Next saja. Nah, ternyata kita ketahui bahwa di tingkat level ini harga variabel harga itu ternyata belum signifikan. Nah, apa yang harus kita lakukan yaitu melakukan differencing variabel gitu itu. Nah, kita ketik ulang terus ditambahkan D titik. Nah, ternyata di tingkat first different itu datanya sudah stasioner ya, p-value-nya sudah lebih kecil daripada 0,005 seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui terlebih dahulu udah ada sama dengan D harga. Oke, sepertinya ada yang salah teman-teman. D-nya itu dititikin karena dia tingkat difference gitu. Nah, saja. Nah, ternyata satu missing value generated. Nah, ininya sudah hilang ya teman-teman. Nah, untuk melanjutkan prosesnya, kita harus melakukan replace terlebih dahulu untuk si data yang hilang tersebut sama dengan
sama dengan 0 if the harga spasi sama dengan 2 kali titik. Di next, oke. Kita lihat bahwa di sini sudah tergantikan 0 ya teman-teman. Jadi setelah itu kita bisa lanjut setelah kita melakukan uji stasioner, kita akan melakukan uji ARDL. Nah, sebelum itu kita akan install dulu ARDL-nya. Bagaimana caranya? SSC spasi install ARDL. Oke, di next. Kita tunggu. Oke, installnya sudah selesai ya teman-teman. Oke, ARDL-nya sudah bisa digunakan. Oke, ini ARDL-nya sudah bisa ya teman-teman. Kita akan melakukan ARDL untuk setiap ARDL untuk variabel yang sudah kita masukkan yaitu permintaan dan juga harga. Masukkan permintaan, spasi, harga. Kenapa kalau harga ini ada D-nya? Karena dia stasioner di tingkat difference seperti itu. Terus koma, terus max leg-nya, terus spasi dimasukkan 3 aja, bebas aja teman-teman mau masukkan berapa. Lalu AIC. Satu part. Oke. Sepertinya kita akan coba terlebih dahulu. Nah, oke. Ini ada yang salah teman-teman, sebentar. ARDL-nya. Nah, oke. Nah, setelah kita melakukan uji ARDL-nya, kita sudah muncul ya teman-teman bahwa bentuk ini ternyata ARDL-nya itu ada 1,0 like-nya seperti itu. Nah, lalu setelah kita melihat ARDL-nya, kita melihat matriksnya terlebih dahulu. Matriks list-nya seperti apa. Oke, setelah matriksnya, kita masukkan E, terus dalam kurung legs. Nah, oke, di next. Nah, bisa kita lihat bahwa legs-nya itu adalah 1,2, permintaannya itu 1, permintaannya itu 1, harganya itu di angka 0, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan lihat dari ARDL-nya terlebih dahulu. Tadi itu kita melihat bahwa koefisiennya ini ya teman-teman, koefisiennya ini sudah negatif. Lalu kita akan coba melihat ARDL-nya dengan like 1.0 seperti itu. Nah, bagaimana caranya ARDL? Permintaan dan harga likes, di sini diganti saja. Likes, terus 3-nya itu diganti sama 1.
spasi 0. Seperti itu. Terus ininya diganti C. Next. Nah, kita sudah dapat ya teman-teman. Oke, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Kita bisa melihat hasil dari matriks list legs-nya itu 1,0 seperti itu. Nah, selanjutnya, nah kita karena yang tadi ini sama kayak yang tadi, kita akan lakukan EC, terus B testnya seperti apa gitu. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat ya teman-teman, F-nya itu 20,191. Ini F-nya sudah didapatkan 20,191 dan juga eh, I I satunya itu di sini ada di angka 5,73. Bisa disimpulkan bahwa ketika kita bisa melihat bahwa ketika F-nya itu lebih besar daripada I satunya yaitu 5,73, berarti bisa disimpulkan bahwa memiliki ya data ini memiliki kointegrasi seperti itu teman-teman. Kita bisa melihat bahwa F-nya ini 20, sedangkan I satunya itu adalah di 5,73 seperti itu. Nah, error correction-nya, kita bisa lihat juga error correction-nya. Nah, di sini error correction-nya itu koefisiennya itu negatif gitu. Nah, berarti kalau misalkan koefisiennya sudah negatif, menunjukkan bahwa data ini sudah signifikan seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita akan melakukan yang namanya uji asumsi klasik. Bagaimana cara ujinya? Di ketik aja stat, terus B, lalu koma, lalu legs 1, legs dalam kurung 1. Oke, itu kita akan coba melihat autokorelasinya. Kita bisa lihat bahwa autokorelasinya ini sudah lebih besar daripada 0,05, artinya data ini sudah aman dan tidak ada autokorelasinya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan atau melihat dari heteroskedastisitasnya. Dari heteroskedastisitasnya sama seperti yang tadi, stat. Ininya kita ganti dengan in test, lalu white, white. Oke, ininya satunya dihapus saja. Oke, sepertinya ada yang salah teman-teman. Start white-nya satu satunya. Oke, sebentar ya teman-teman. Ininya kita ganti. Harusnya kayak gini ya teman-teman. Nah, kita bisa dilihat home heteroskedasticity-nya. Bisa kita lihat dari probability-nya 0,9873. 0,9873 artinya itu lebih besar daripada 0,05. Artinya tidak ada masalah tentang heteroskedastisitasnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan menggunakan stata. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.